الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral hadirin, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan pada malam yang berbahagia dan mulia ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah azza wa jalla, bisa terus mendapatkan faedah-faedah dari apa yang kita dengar, baik dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini masih kita berbicara tentang adabut ta'am, adab-adab kita dalam makan. Tapi sebelumnya, apa di antara adab yang kita ambil tadi malam? Apa di antara yang kita ambil tadi malam? Alwi. Hah? Masa itu alwi tadi malam? Ahsanta. Makan dengan tangan kanan. Naam. Makan dengan tangan kanan. Baik. Ada lagi yang lain, Abu Faris? Dilarang makan dengan tangan kiri. Kenapa? Kita menyerupai syaitan. Pak Mahmud, kalau tidak baca basmalah, berarti kita memberikan setan kesempatan untuk makan. Barakallahu fikum. Ada lagi faedah lain, Obang? Makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Wajib. Ada faedah lain lagi, Haji Sukrin? Ingat-ingat dulu. Abu Rina. Enggak kanan, toh lain yang kanan. Mami Budi. Apa di antara adabnya? Heran Mami Budi. Komandan Wahyu. Ahsanta. Di antara adab kita dalam makan, makanlah makanan yang ada di hadapan kita, kecuali kalau makanan itu berwarna-warni, bermacam-macam. Taib. Sekarang kita sambung ke hadis berikutnya insyaallah taala. Mami Noor, Iqra Mami Noor.
Alailah la ba'sa, tahur insyaallah. Baik, ganti yang lain. Yang lain yang baca. Mana Mami Jipuat itu? Mami, tafadhal. Ahsanta. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala bi isnadihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, apabila seorang di antara kalian makan, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia mengusap tangannya, jangan tangannya dilap, diusap, dibersihkan, hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya, sampai dia isap tangannya itu sendiri. Au yul'iqaha, atau sampai anaknya atau istrinya membersihkan dan menjilat tangannya. Apa Mahmud? Apabila seorang di antara kalian makan, jangan langsung tangannya diusap. Ya. Jangan. Apalagi sesiong. Jangan kulur. Ya, cenge. Belalah. Jangan langsung. Jadi ya, jangan langsung setelah kita makan langsung cuci, jangan, atau langsung lap, jangan, hatta yal'aqaha, sampai dia jilat dulu, bersihkan dulu, atau kalau tidak yul'iqaha, anaknya dilatih atau istrinya, bukan orang lain tapi ya, ini makna disebut oleh para ulama kita. Jadi yal'aqaha, dia sendiri, au yul'iqaha, atau anaknya atau istrinya. Seperti inilah adabnya yang datang dari Rasulullah SAW. Bahkan nanti ya, kalau datang dalam faedah, sampai apa? Piringnya. Sampai apa? Piringnya. Dan di sini ada rahasia. Fa inna ahadakum la yadri fi ayyi ta'amin barakah. Karena seorang di antara kalian tidak tahu di bagian mana makanan itu yang mengandung keberkahan. Mungkinkah yang di tangannya? Mungkin. Mungkin juga yang ada di piringnya. Mungkin juga ada yang jatuh itu. Maka jangan dibiarkan oleh syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf nih para jamaah. Nah, misalkan ini ya, misalkan ada piringnya, nah di sini misalkan sisa kuahnya, serut dia, ya, terus apa? Gores. Hadza huwa sunnah. Inilah dia makan yang sunnah. Jangan tersisa. Karena kita tidak tahu di mana yang barokah. Ini ilah yang kita inginkan. Kita cari apa? Barokah. Jelas Mas De? Oh Bang?
Saya mau tanya jelas apa enggak? Yang membaca aja pikirannya jelo-jelo ini ke bengah aku kah? Pak Mahmud, jelas? Sudah dipraktikkan? Ah, belum. Ya, bila perlu boleh piringnya di anu juga. Kalau bisa. Baik. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan, dibawakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad pada jilid yang keempat halaman 232. Dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempat halaman 232, Ibnu Qayyim mengatakan, walit tasmiyati fi awalit ta'am, membaca bismillah di awal makan, wasyarab di awal minum, wahamdillah fi akhirih, dan memuji Allah di akhirnya. Bismillah, minum, selesai, alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, membaca bismillah di awal makan dan hamdalah di akhirnya ta'thirun ajib, memiliki reaksi yang sangat dahsyat fi naf'ihi, dalam memberikan manfaat, wastimra'ihi, dalam kelezatannya, wa daf'i madarratihi, dan menolak mudarat makanan tersebut. Jadi kalau kita ingin makan itu yang enak, makanan itu tidak berbahaya, ini adabnya memijan. Sebelum makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah, maka aman insyaallah makanan tersebut. Tapi ingat kaidahnya, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Baik, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. At-ta'am, yang namanya makanan, ini adalah min khairillah, bentuk kebaikan Allah, karunia Allah bagi kita. Makanan ini sebab kuatnya jasad kita, badan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala letakkan dalam makanan itu keberkahan. Allah letakkan banyak faedah dalam makanan itu para jemaah. Tetapi ingat, tidak ada seorang pun di antara kita mengetahui di mana letak barokahnya. Jadi ingat, makanan Allah Azza wa Jalla berikan di dalamnya faedah, Allah Azza wa Jalla berikan dalamnya barokah. Tapi tidak ada pun atau tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu di mana barokahnya makanan itu, di mana faedah makanan tersebut. Bisa jadi pada makanan yang tersisa, bisa jadi akhir makanan, bisa jadi yang nempel di tangan, ya, bisa jadi yang nempel di jari-jari, bisa jadi juga yang jatuh. Nah, contoh paling nyata yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita ketika makan itu jangan mulai dari yang paling tengah. Jadi kalau kita makan begini, jangan mulai dari atas tengahnya, tapi mulai dari mana? Pinggir. Kenapa? Fa innal barakata tanzilu, karena berkah itu turunnya dari tengah dulu. Jadi semua makanan yang halal ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma kita tidak tahu di mana posisinya. Nah, kenapa kadang bisa jadi penyakit makanan tersebut dan semisalnya? Satu, mungkin basmalah kita kurang perhatikan. Dua, setelah makan hamdalah kita kurang perhatikan. Atau kemungkinan yang ketiga, terlalu enak akhirnya
berlebihan, lepas kontrol. Yang aja kalau ini bang aku. Ya Dahlin, lepas kontrol. Biasa sudah sifat manusia para jemaah. Lamun namai ngumpe tarangka. Urusan sakit bae muri tepi kirangnya. Sok namai. Tapi kita tidak ingat ingat ini sekarang para jemaah. Jadi kita makan ini kita mau cari barokahnya. Kita akan cari barokahnya. Nah, salah satu contoh nyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang kita jangan mulai dari tengah makanan. Jangan, tapi mulai dari mana? Pinggir dulu. Baik. Kita ingin sekarang ambil fawaid dari hadis yang mulia ini para jamaah. Kita akan ambil insyaallah taala ada beberapa fawaid ilmiah dari hadis yang mulia ini, kurang lebih ada sekitar 11 faedah insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa ambil semuanya. Yang pertama, hatsal islamu ala al-i'tina' bi adabil ta'am. Islam menganjurkan kita untuk memperhatikan adab-adab makan. Lima fiha minal khair, karena di dalamnya penuh dengan kebaikan. Di dalamnya penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Li'akilihi, bagi yang makan, ajilan wa ajilin, baik segera maupun lambat. Ini yang pertama. Jadi adab makan ini jangan disepelekan. Perhatikan dia, ya, jaga dia, karena dengan beradab berkah. Kalau kita tidak beradab, tidak barokah. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Imam Al-Bukhari, al-kafir ya'kulu fi sab'i mi'an. Orang kafir itu akan makan pada 7 perut, 7 lambung. Orang kafir akan makan dengan 7, orang beriman hanya makannya dengan 1 lambung. Berarti apa? Akan beda keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebaikan ini ajilan segera, wa ajil atau lambat. Bagaimana lambatnya? Kita di akhirat. Dengan kita memperhatikan adab-adab ini, selamat kita dari setan. Selamat kita dari langkah-langkahnya syaitan. Faedah yang kedua, anna barakatat ta'ami ghairu ma'lumatin fi mukawwinatihi wa ajzaihi. Keberkahan makanan itu tidak diketahui. Baik dalam susunannya maupun di bagian mana letaknya. Tidak ada yang tahu tentang keberkahan makanan itu. Di susunan bagian mana? Apakah atas atau bawah, ataukah kiri atau kanan? Kita tidak tahu. Falyahrisil insanu 'ala sunnah, maka hendaklah seseorang berusaha untuk mengamalkan sunnah dalam bab ini secara khusus maupun bab-bab yang lainnya. Berarti apa Pak Jamaah? Ketika kita mengamalkan sunnah, barokah kita dapatkan, pasti itu. Karena di dalam sunnah itu ada barokah. Dan semalam kita sebut ucapan sahabat, atau sebelum sebutkan ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnatin khairun min ijtihadi fi bid'atin. Sedikit sederhana di atas sunnah lebih baik ketimbang banyak tapi di atas bid'ah.
Nah, sekarang bukan masalah sunnah bid'ahnya, tapi apa? Sedikit barokah lebih baik ketimbang banyak tidak barokah. Tapi keberkahan itu akan menyertai sunnah. Di mana ada sunnah, di sana ada barokahnya. Maka di sini para jamaah dikatakan hendaklah seseorang berusaha untuk mengamalkan sunnah. Nah, disebutkan dalam Musnadul Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, ketika Nabi perintah sahabatnya pungut makanan yang jatuh, apa kata Nabi? Innaka la tadri fi ayyi ta'amika takunul barakah. Engkau tidak tahu di posisi mana makananmu yang ada barokahnya. Dia tertawanya Pak Mahmud. Mungkin barokahnya ada di bagian sini, atau mungkin ada barokahnya itu nah kuahnya itu. Jangan-jangan di sana barokahnya. Maka syariat kita ini tidak membiarkan jatuh disuruh pungut, wala yada'aha li syaitan, jangan biarkan untuk syaitan. Tersisa jangan dibiarkan juga. Falyal'aqha, dia sendiri yang menghisapnya, aw liyul'iqha, atau dihisap oleh anaknya atau istrinya. Kenapa? Supaya keluarganya dapat barokah. Nah, inilah yang dikatakan sisa yang sesungguhnya barokah itu para jemaah. Bukan tangan berjabat tangan langsung cium kiri cium kanan. Tapi kalau makanannya yang barokah. Tapi di mana? Ayo kita tidak tahu. Itu sebabnya termasuk waktu makan tangan ini mungkin di sini. Yang jatuh ambil, mungkin yang jatuh. Yang di piring habisin, mungkin di piring. Tapi kalau orang tua kita apa katanya? Bukan. Besang ya. Mate manukno mana? Kagak jelu pada itu apa falsafah ini jelu. Apa pasalnya ini? Habisin katanya. Ya, lon mate manuk tengah. Baik. Ini poin yang kedua, yang ketiga. Al-amru bila'qil asabi'i ba'dal intiha' minal akal. Perintah untuk menjilat jemari tangan setelah makan. Wa adamu ghuslil aidi qabla la'qiha, dan jangan membasuh tangan sebelum dijilat. Perintah untuk menjilat jemari tangan setelah makan, dan jangan dibasuh sebelum dijilat. Wal amru lil istihbab, perintah di sini hukumnya sunnah. Karena jelas Nabi SAW mengatakan falyal'aqha aw liyul'iqha, dia sendiri yang menjilatnya atau dijilat oleh siapa? Dihisap oleh anaknya atau istrinya. Maka di sini nampak para jamaah ta'limus sunnah 'alal aulad. Betapa pentingnya mengajarkan sunnah itu kepada istri dan anak. Bayangkan hatta masalah apa? Masalah makan. Subhanallah. Ya. Jadi dalam momen meja makan ajarkan mereka apa? Sunnah. Dan insya Allah yang namanya anak nggak mungkin akan ada rasa jijik, nggak mungkin. Istri suami nggak mungkin. Nah kalau orang lain sih pasti. Kecuali kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, la'qul asabi'i wa mithluhul ina. Nah ini para jamaah, menjilat jemari atau menjilat jari-jari, menghisap jari-jari, demikian juga bejana makan. Haji Zaki, bukan saja jari kita, bejana makan. Lah lagu ini si luar biasa, bejana makan nih ngomit tadahna bong. Apa kata orang nih?
Mungkin tidak bisa kita seperti itu, bolehlah dapat. Nah, ya. Dan insya Allah ya, orang yang kurang makannya melihat kita seperti itu, semangat dia makan juga. Nah, jadi di sini faedah nomor 4, mengisap jari-jari, demikian juga bejana. Lima fihi minil timasi barakatit ta'am. Inilah bentuk kita mencari barokahnya makanan. Ini cara nanti si meta berkah si tetuno Johan. Ya. Sebagai bentuk mencari barokahnya makanan. Allati la tu'lam, yang tidak diketahui letaknya secara pasti. Hal hiya fi awalih, apakah di awal makanan? Au fi akhirih, atau akhir makanan. Wa huwa min ta'dhimi ni'amillah, dan ini bentuk kita mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qaliliha wa katsiriha, baik sedikit maupun banyak. Wa adamit takabbur anha, dan ini bentuk jauh dari sikap sombong. Ini poinnya juga bagus. Ini bentuk jauh dari sikap apa? Sombong. Subhanallah. Ya. Jadi kita jilat jari-jari tangan kita. Demikian juga apa? Bejananya. Ini bentuk kita mencari berkah makanan tersebut, yang tidak ada yang tahu kecuali siapa? Tidak ada yang tahu letaknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di awal makan, atau akhir. Ya. Dan ini bentuk kita mengagungkan apa nih? Nikmat Allah Azza wa Jalla. Dia kecil apalagi banyak. Dan ini juga sekaligus menghilangkan rasa sombong, membuang rasa sombong, takabbur. Kalau mungkin sekarang para jamaah orang pada lapang rezekinya, tapi kalau zaman orang susah bagaimana? Nah, bagaimana saudara-saudara kita di Gaza para jamaah? Diceritakan oleh Syekh yang dari Palestina itu, bayangkan hanya satu siung bawang bombay harganya 1 juta. Satu karung tepung untuk bisa didapatkan harus nyawa melayang. Kalau sudah dapat diambil karung tepung itu, kemungkinan di tengah jalan dia akan dirampok juga oleh orang. Mungkin kita di sini luar biasa para jamaah, ya Allah. Besuran bebek kan cerita jangan-jangan. Nah, jadi kita ambil yang sedikit itu, bentuk dari ta'zim ni'amillah. Kita memuliakan, menghormati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua kita apa katanya, nakutin kita lah, nangis jangan nanti. Nah, nangis nanti bebek tong nanti. Nangis ya katanya. Subhanallah. Padahal ini apa? Bentuk kita mengagungkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, an-nahyu an mashil akli atau mashil akili yadahu qabla la'qiha. Hadis ini larangan mengusap tangan setelah makan sebelum dijilat. Hadis ini larangan mengusap tangan setelah makan sebelum dijilat. Wa huwa mahmulun 'alal karahah. Larangan ini hukumnya adalah makruh. Li'annahu min babil adab, karena ini bentuk dari bagian dari bab adab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk cuci tangan langsung sebelum dijilat. Nah, larangan ini makruh. Bukan hukumnya haram. Jikalau kita tidak lakukan,
hilanglah kita atau terlewatkanlah dari kita sebab barokah, tapi tidak sampai kita berbuat perkara yang haram, karena sifatnya ini babul adab. Kecuali sebagaimana disebut tadi malam Pak Guru, kalau meskipun babul adab bisa jatuh dalam haram jikalau ada dalil yang menguatkan itu adalah larangan haram. Seperti apa tadi malam? Makan dengan tangan kanan, sekaligus larangan makan dengan tangan kiri. Clean. Sampai dengan dua ini. Perintah makan dengan tangan kanan, sekaligus larangan makan dengan tangan kiri. Loh, kan bukankah ini babul adab? Jawabannya betul, babul adab. Bukankah kaidahnya babul adab hukum asalnya makruh, tidak haram? Betul, tapi ada dalil. Apa dalil yang menguatkannya? Menyerupai syaitan. Apa dalil menguatkannya? Nabi mengancam orang yang makan dengan tangan kirinya. Langsung Nabi mendoakan, lastata'ta, mudah-mudahan kamu tidak mampu. Langsung ngombe kepek, langsung stroke. Baik. Faedah berikutnya, anna at-ta'am alladhi yahduruhu al-insan fihi barakah. Ini dia para jamaah. Makanan yang disantap oleh seseorang di dalamnya ada keberkahan. Illa annal insan la ya'lamu mawdi'a tilkal barakah. Namun setiap orang tidak tahu di mana letak keberkahan tersebut. Sekali lagi, setiap makanan yang akan disantap oleh seseorang di dalamnya ada keberkahan. Namun seseorang tidak mengetahui di daerah mana atau di bagian mana keberkahan tersebut. Fayambaghi, ini poinnya para jamaah, maka hendaklah al-muhafadzah, maka hendaklah seseorang menjaga hadhil adab ini semuanya litahsili tilkal barakah, untuk menggapai keberkahan tersebut. Mulai dari baca basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian makan apa yang ada di depan kita. Begitu jatuh, pungut, bersihkan, makan. Begitu selesai, jilat, ya, baca alhamdulillah, jilat. Bukan saja tangannya, tapi juga apa? Nampannya, piringnya. Jangan cepat-cepat cuci tangan. Nah, ini poinnya para jamaah. Jadi sekali lagi, ya, makanan yang akan disantap oleh seseorang itu di dalamnya ada barokah. Asal makanan itu halal. Tapi kita tidak tahu letaknya. Nah, oleh karena itu di sini poinnya, hendaklah kita menjaga keseluruhan adab ini supaya kita mendapatkan barokah tersebut. Ingat para jamaah, makan bukan urusan banyak. Bukan juga urusan sekedar lezat, tapi makan itu bagaimana kita dapat barokah. Sekarang, apa gunanya banyak tapi memudaratkan kita? Ada gunanya? Tidak ada. Habis makan tahu-tahu dibawa ke UGD. Kan selesai kita. Atau makan, setelah makan kok tidak ada tenaga. Ada gunanya? Tidak ada. Tapi sekarang kita makan, jaga adab yang tadi. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, jangan lupa di awalnya bismillah, setelah selesai alhamdulillah, maka akan berguna bagi kita. Menunjang ibadah kita, iya. Menunjang kita bekerja untuk mencari nafkah juga, iya. Menunjang kita melaksanakan kewajiban-kewajiban juga, iya. Menunjang kita menjauhkan perbuatan yang haram juga, iya. Inilah dia barokahnya makan. Faedah berikutnya, fil hadits raddun ala man kariha la'qil asabi'. Hadis ini bantahan bagi orang-orang yang memakruhkan
menjilat jari-jari. Hadis ini bantahan terhadap orang-orang yang memakruhkan menjilat jari-jari. Istiqdzaran, dengan alasan jijik. Dengan alasan apa? Jijik. Nah, para ulama kita mengatakan betul akan jijik. Lau fa'alahu fi athna'il akal. Kalau menjilat ini dilakukan di tengah-tengah makan. Li'annahu yu'idu asabi'ahu fit ta'am, karena akan kembali lagi tangan itu ke makanan tersebut. Wa 'alaiha atharu riqihi, sementara bekas-bekas liurnya ikut. Akan jijik kalau seperti itu. Tapi Nabi SAW perintahkan kita untuk menjilat ini kapan? Selesai. Terakhir. Istilahnya sapu. Sapu bersih. Nah, hadis ini membantah para jemaah. Jadi hadis ini membantah orang mengatakan makruh ya, menjilat tangan. Kenapa? Ini membuat orang jijik. Betul akan jijik jikalau menjilat itu di saat sedang makan. Setelah dijilat masuk tangannya lagi. Jijik apa tidak? Bisa jijik seperti ini. Tapi kalau sudah selesai, sudah tidak ada jijik. Dan ingat para hadirin, jijik ini akan timbul, nanti akan saya bawakan. Ternyata ada rahasianya kenapa orang bisa itu jijik. Baik, poin berikutnya. Anna mimma yaj'alul insan yastaqdiru wa yastaqbihu la'akul asabi fasadul aql. Yang menjadikan seseorang itu jijik dan menganggap buruk mengisap jari-jari setelah makan, fasadul aqli, karena akal yang rusak, bisa babit tarafuh, karena terbiasa hidupnya dalam kemewahan. Nah, serba sensitif, makannya pakai sendok, pakai apa? Pisau, bahkan pakai gergaji. Lo ada? Nah, ini yang membuat kita itu jijik pada jamaah. Ya, jadi yang membuat seseorang jijik, ya, menganggap buruk mengusap jari-jari atau menjilat jari-jari setelah makan, karena akal yang rusak disebabkan hidup bergelimang dalam kemewahan. Padahal anna at-ta'am alladhi 'uliqa bil asabi, padahal makanan yang menempel di jari-jarinya atau yang menempel di piring tersebut, min ajza'i ma akaluhu, padahal itu bagian dari yang dimakan. Kalau memang dia jijik yang terakhir, kenapa tidak jijik dari awal saja? Namun kenapa orang itu jijik? Inilah sebabnya, akal rusak karena hidupnya selalu dalam kemewahan. Tidak pernah tidak pakai sendok. Maka ada di sebagian negeri para jamaah, ya, tidak pakai sendok itu dianggap jijik memang. Ada ini. Ada sebagian negeri seperti ini Pak Guru. Ya, maka apa? Susah nih mau makan. Harus apa? Serba steril. Semuanya steril. Akhirnya apa? Sampai bakteri yang bagus pun mati. Ya. Nah, para dokter sudah meneliti dari zaman dulu, kita dengar ini ya, enzimnya luar biasa di jari-jari ini para jamaah. Ini maka sampai disebutkan, siapa yang suka mengalami sakit perut, kurang enak pencernaannya, jangan lupa habis makan itu hisap, ini bagus. Dan buktikan para jamaah, ibu-ibu paling tahu nih, makanan disentuh dengan tangan akan lebih cepat basi ketimbang makanan yang tidak disentuh dengan tangan. Maka apa? Proses pembusukan, penghancuran di dalam lambung itu akan lebih bagus. Maka tidak mungkin Nabi SAW menganjurkan kecuali yang terbaik. Bahkan
tadi tiang bawakan atau tiang tuliskan dalam tempat yang lain, dikatakan dalam Sahih Muslim dari Ka'ab bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Nabi makannya dengan 3 jari. Fa idza faragha la'iqaha. Apabila beliau selesai, beliau jilat. Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, dari sini diambil bahwasanya sunnahnya makan dengan 3 jari, dan makan lebih dari 3 jari pun boleh, dan tergantung situasi makanannya. Kalau pisang 2 jari 3 jari bisa lah, atau kurma. Tapi sekarang masalahnya kita ini mau makan nasi yang penuh dengan kuah. Coba ngaduin aja luka. Ampuh itu begi, saya ingin kalah sehat ini. Mamanya Jalal. Baik. Poin berikutnya para jemaah. Istihbabu mashil yad ba'da ta'am. Disunnahkan mengusap tangan setelah makan. Apa tidak bertentangan ini? Tadi jangan dulu diusap sebelum dijilat. Sekarang ini disunnahkan mengusap tangan setelah makan. Wa mahalluhu, tempat mengusap tangan setelah makan, idza lam yahtajju fihi ilal ghusl, jikalau makanan yang dimakan itu tidak memerlukan basuhan atau tidak memerlukan pembilasan, tidak memerlukan pembasuhan atau pembilasan. Berarti apa para jamaah rahmatullah azza wajalla? Tetap kaidahnya jilat dulu, kemudian baru dilap. Ya, jilat dulu baru dilap. Ya. Sebagian mengatakan yang bisa langsung diusap ini makanan-makanan yang tidak lengket, makanan-makanan yang tidak cair, sehingga tidak perlu menggunakan cuci tangan. Seperti apa? Misalkan kita makan apel. Kalau makan apel, apa mau dijilat? Ya kan? Atau makan kurma, atau makan apa lagi? Salad, atau makan anggur, bisa langsung diusap, bisa langsung dilap. Tapi kalau kita makan yang cair, daging, ada kuahnya, nempel rasanya di tangan ini mesti untuk dijilat dulu, baru dicuci dan diusap. Poin terakhir para jamaah. Ini ajib, ini yang baca tadi dalam Sahih Bukhari. Apa dikatakan? Kana madadilus sahabati. Dahulu yang menjadi kain lapnya para sahabat al-akuf. Telapak tangan. Apa caranya? Selesai makan, satu. Wassawa'id, yang kedua lengan mereka. Selesai makan, wal aqdam, betis. Nanti kalau ada pertanyaan, apa sapu tangannya sahabat? 3. Apa? Telapak tangan, lengan, betak, kemudian betis. Dan subhanallah, orang tua kita hanya dapat yang terakhir, betis. Jadi habis di tengah jalan. Ya, orang tua kita kan biasa, habis dia makan, cuci tangan langsung gosok betis. Subhanallah. Ternyata para sahabat, para hadirin rahmatillah azza wajalla, inilah sapu tangannya sahabat Abu Faruq. Dan riwayat ini sahih. Dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kana manadilus sahabah, dahulu yang menjadi lapnya para sahabat itu, kalau sekarang tisunya para sahabat itu telapak tangan, lengan, kemudian betis dan kaki mereka. Kenapa? Wadzalika li'adami tawassu'him fid dunya, karena para sahabat itu tidak terlalu banyak memikirkan urusan keduniaan.
Tidak apa? Terlalu banyak memikirkan urusan keduniaan. Mereka cari dunia untuk menyampaikan mereka negeri akhirat mereka. Masya Allah. Kalau sekarang kan sudah terbalik. Dia cari dunia untuk tahun-tahun yang akan datang. Ya, bahkan ada di Amerika dan semisalnya para jamaah, dia sudah siapkan dirinya bunker kiamat namanya. Bunker apa? Bunker kiamat. Dia taruh di bawah tanah sana berapa lapis. Ya, dengan baja semisalnya disiapkan di dalamnya makanan sekian tahun. Bunker kiamat karena mana istilah nita gua kiamat. Kalau sahabat tidak memikirkan itu, dia pikirkan yang nantinya ini. Dunia mereka cari, tapi bagaimana itu menjadi jembatan mereka untuk masuk ke dalam negeri akhirat surganya Allah Subhanahu wa taala. Haji ini dia Mas D, sapu tangan sahabat. Jelas Pak Mahmud? Jelas Abdurrahman? Baik, saya kira demikian para jamaah. Ya, besok malam lagi ini kita ambil insyaallah taala. Besok malam lebih kompleks lagi yang kita ambil faedah ini. Karena ada yang kita temukan hal-hal yang baru yang selama ini kita anggap memang ini kuat, tapi ternyata sisi riwayat kurang kuat juga. Insyaallah besok malam kita ambil insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah azza wajalla senantiasa memberikan kita kesehatan, umur yang panjang dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita azan dulu baru kita bertanya jawab. Fadhalu. Allahu akbar, Allahu akbar. La haula wala quwwata. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala Muhammad.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati salatul qiyamati Muhammad wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Di sini ada beberapa pertanyaan, kita ambil dulu dari pemirsa kita di Hijrah TV. Afwan Ustaz, saat sujud sahwi itu wajibkah dilakukan ketika kita lupa apa saja? Sujud sahwi adalah wajib. Kapan? Ketika meninggalkan rukun. Setelah rukun itu didatangkan dulu. Kemudian sujud sahwi wajib dilakukan ketika meninggalkan yang wajib, meskipun tanpa harus mendatangkan yang tertinggal. Adapun meninggalkan yang sunnah tidak diwajibkan untuk sujud sahwi. Dan ada disebutkan ya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana keagungan yang namanya sujud sahwi. Apa keutamaan dan keagungan yang namanya sujud sahwi? Disebutkan ya oleh para ulama kita bahwasanya dinamakan sujud sahwi itu ya al-muraghimatain. Dinamakan apa? Al-muraghimatain. Apa maknanya al-muraghimatain? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sama sajdatay as-sahwi al-murghimatain. Al-murghimatain dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Apa arti al-murghimatain? Yaitu dua sujud untuk menghinakan syaitan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, hadza huwa sir. Ini rahasianya sujud sahwi dua kali. Targhiman lisyaitan fi waswasatihi lil 'abd, untuk menghinakan syaitan yang telah mengganggu seorang hamba. Ya. Dengan demikian para hadirin rahmati Allah azza wa jalla, inilah cara kita untuk menghinakan syaitan dengan sujud sahwi. Wallahu taala ala wa alam. Antara membaca Al-Qur'an dan tahajud mana lebih utama? Kalau kita ingin mencari afdaliyahnya ibadah, kaidahnya al-mufadalah bainal ibadah, al-awfaqu lis-sunnah fi dzalikal waqt. Mana yang lebih dekat dengan sunnah pada saat itu? Kalau tengah malam berarti yang paling afdal apa? Tahajud. Jadi mana lebih dekat dengan dalil saat itu yang paling afdal. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana sikap seorang muslim seharusnya ketika dizalimi membalas atau dia diam saja? Dia membalas boleh, tetapi dia bersabar itu lebih baik. Allah azza wa jalla berfirman, "Wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin." Kalau kalian bersabar itu lebih baik. Bacaan amin bagi makmum apakah wajib? Ya, kita katakan ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan at-ta'min fadilah, bukan kewajiban. Keutamaan. Allah ta'ala wa alam. Bolehkah mengulang salat wajib ketika dirasakan kurang khusyuk? Tidak perlu. Justru dia mengulang itu bisikan syaitan. Allah ta'ala wa alam. Bagaimana kita makan menggunakan piring yang ada gambar makhluk bernyawanya? Jangan. Karena gambar makhluk bernyawa itu dibolehkan oleh para ulama kalau posisinya dihinakan. Mana dia? Diinjak, jadi lap. Adapun dipajang tidak boleh. Wallahu ta'ala wa alam. Baik, bolehkah makan sambil berdiri ketika mendesak? Tidak ada masalah, hukumnya boleh. Bagaimana hukum menggunakan pakai sumpit? Boleh. Ya, tapi yang paling bagus itu dengan apa? Dengan tangan, jari-jari. Wallahu ta'ala wa alam. Anak kecil yang sudah kelas 1 SMP belum sunat, bagaimana hukumnya Ustaz? Sahkah sholatnya? Kita katakan sah sholatnya, tapi maksimal anak itu dikhitan sebelum baligh. Sebelum apa? Baligh. Wallahu ta'ala wa alam. Hukum baca surah Al-Kahfi bersama-sama. Ya, jawabannya kalau latihan tidak ada masalah, tapi itu dalam bentuk ta'abbudiyah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hukumnya tidak boleh. Wallahu ta'ala a'la
wa alam. Baik, kita silahkan Abu Abdul Aziz, sudah mulai melekek ini dari tadi nih. Sebenarnya kita mau bertanya 3 tapi sudah dijawab 2 sama Ustaz. Alhamdulillah. Maka supaya kita jangan kita bertanya 1 aja Ustaz. Masalah makan menjilat tangan kita suruh anak dan istri kita ini Ustaz. Baik. Kita ini jarang kemalan di Bali. Ustaz doang orang kabangan. Oke, event Ustaz event kata-kata jauh kulit tapi yang nak sendiri kami biar Ustaz yang barokah. La ilaha illallah. Kan dengan yang Nabi Abu Abdul Aziz ini. Ya ilaha illallah. Hadis jangan dikembangkan. Apabila aku sampaikan kalian atau kepada kalian satu hadis, jangan ditambah tambah. Ya masih doang ilmu lain orang ini. Rajinan belajar dah. Wallahu taala wa alam. Ya, silakan Pak Guru. Tadi sampun dijelaskan Ustaz bahwa makan itu adalah bentuk kasihnya Allah yang di dalamnya adalah bentuk kebajikan. Nah, Tapi pada zahirnya kan banyak kita itu punya pantangan terhadap suatu makan. baik. Bagaimana dengan Bagaimana? Berarti pantangan harus dihindari. Nah, maka kita katakan bahwasanya itu kaidah umum Pak Guru. Tapi akan berbeda dari dari satu orang ke orang yang lain. Allah taala wa itu kaidah umum saja. Dan ingat, setiap kaidah pasti ada pengecualiannya. Allah taala wa ala. Mami Ijan. Kalau kotor cuci, kalau nggak kotor tidak perlu. Kecuali kalau junub harus cuci tangan dulu. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Ahim. misalkan itu Ustaz, makan kita, romo kita, makan buah kita, apakah cukup 1 kali nggak semalahnya dikit? Baik. Wah selesai telagune. Nyambung semuanya. Nyambung semuanya. Kalau nyambung nggak perlu. 1 kali saja. Wallahu taala ala wa alam. Kah Abu Harmain. Nah, masalah makan sama istri. Masya Allah. Nah, dari luar itu pada makan. Aku dia teman besok. Uma. Nah, jadi kita suruh istri kita ini sana. Lagu, ada lagunya. Kita ambil lagu yang deh. Bayar, Saya payah. Berarti ajarkan dia sunnah. Kayaknya kan di depan nyoba anda masih. Oh ini bersuuzon dulu kepada istri nggak boleh ini. Kalau dia sudah jelas dengarkan hadis ini, insya Allah jelas nih. Allah taala ala wa alam. Baik, EP di belakang ke. Ada mantap nggak? Nggak ada mantap? Fadhal. Tidak membaca bismillah secara Sebelum makan? sebelum makan, kita Memberikan setan? tidur kepada setan. Ya. Memberikan setan makan. Ketika makan pakai tangan kiri, Menyerupai menyerupai setan. setan. Pertanyaannya Ustaz, Hmm. apakah dalam makanan itu kita tidur maupun kita menurun itu adakah berkahnya Ustaz? Baik. Bagaimana kalau kita dalam makan tersebut mengikuti setan? Apakah ada berkahnya? Kurang barokahnya. Meskipun ya ada basmalahnya, tetapi kurang sempurna. Kenapa? Karena kita melakukan pelanggaran. Wallahu taala ala wa alam. Abu Har. Ada Abu Sahab nggak ada? Abu Pit ada nggak ada? Entah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini Abu Har bertanya, adakah doa kembilat dan kesaku katanya. Mbak sampai nengkanin mantiang nawakna masih ini. Ya, wallahu a'lam. Hanya saja makan itu ya posisinya, duduknya bagaimana. Ya. Maka insya Allah apabila diamalkan cara-cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan terhindar dari hal tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Humaydi. Kan ada Ustaz. Ngomong kuna. Jadi menyambung pertanyaan sebelumnya dong. Himbeno. Kalau ada piring bergambar. Kalau ada piring bergambar mangan. Oh. Bergambar di busa, gambar piring ini. Terus? Terus sudah hilang. Aku ada mau ngambil itu bergambar, tapi sholat sama saja, lebih parah. Lebih parah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Mami Haji Abdul Salam. Ini Pak Mahmud di mana tentunya tuh. Sila Mami. Oke. Baik, ahsan. Baik. Pertama, ketika dia di store itu kan hak dia si suami. Tapi ternyata sekarang dia wafat meninggal dunia, maka otomatis harta itu sudah berubah menjadi warisan. Nah, adapun mau dibadalkan berarti harus kesepakatan. Kalau dibadalkan harus kesepakatan ahli waris. Wallahu ta'ala ala. Dibagi itu sudah hukum asal. Hukum asalnya sudah menjadi harta warisan. Adapun untuk dia mau dibadalkan tergantung kepada musyawarah keluarga ahli waris. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Mahmud. Jadi masalah kita makan. Jadi saya kira orang tua dan anak harus bilang dulu kan benar-benar nasi bilang dulu kan nasi pertama kan. Jadi kali balik jadi langkah yang dibina hidup Menduk? sebelumnya nasi lalu ngantekkan dibina beri orang malah kita ngantekkan aku kalangan Enggak apa-apa. Justru kurang bagus makan tuh kalau terlalu panas. Maka Nabi SAW menyebutkan aktsaru ta'ami barakatan ma dhahaba fawruhu. Makanan yang paling banyak barokahnya kalau sudah hilang asapnya. Hilang apa? Hilang asapnya. Namun ada orang yang makan asap. Kalau nggak ada asapnya nggak jadi dia. Jelas Pak Mahmud? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan habis? Baik, demikian ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Kita sambung insyaallah taala besok takhasus saat pagi, kemudian langsung ke bayan, kemudian sembalun, kemudian dasan re insyaallah taala. Ada dasar ini juga poin penting ini adab ini tentang cara makan, ada yang perlu kita perlu luruskan insyaallah taala lagi insyaallah. Demikian para jamaah rahmatullah azza wa jalla, terus diikuti ini supaya kita lebih paham lagi tentang adab makan niki. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita taufik, kesehatan bagi kita, keluarga kita. Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Allah lindungi kita dari segala bahaya. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.